Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Nyoman Septiani Chandra Dewi dari kelas 11 MIPA 7 nomor absen 26 SMA Negeri 1 Semarapura. Di video ini saya akan menjelaskan 3 poin tentang tokoh. Ya, tokoh itu adalah Insinyur Soekarno. 3 poin itu diantaranya yang pertama ada biografi dari tokoh Insinyur Soekarno. Di poin kedua saya akan menjelaskan tentang kontribusi beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan, dan di poin terakhir saya akan menjelaskan alasan saya memilih tokoh ini. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk pencet tombol like, komen, dan share ya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai biografi dari tokoh Insinyur Soekarno. Diawali dengan nama beliau yaitu Dr. Insinyur Haji Soekarno yang akrab dipanggil dengan julukan Bung Karno, merupakan anak dari Raden Sukemi Sorsodiharjo dan Ide Ayu Nyoman Rai. Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dan wafat di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970, tepat di usianya yang ke-69. Beliau memiliki 9 orang istri dan dikaruniai 11 orang anak. Beliau adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai dengan 1967. Sekaligus, beliau adalah tokoh proklamator negara ini. Beliau juga dikenal dengan Putra Sang Fajar karena lahir pada saat fajar menyingsing. Awalnya, beliau diberi nama Kusno Sorsodiharjo. Karena sering sakit, namanya pun diganti menjadi Soekarno. Masa kecil beliau hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya, semasa SD hingga tamat. Setelah tamat, Bung Karno melanjutkan pendidikannya di Hogger Burger School dan lulus pada tahun 1920. Setelah lulus, beliau melanjutkan pendidikan di Teknik Hub School di Bandung. TS ini merupakan Institut Teknologi Bandung sekarang. Setelah lulus pada tanggal 25 Mei 1926, beliau pun mendapatkan gelar insinyur. Jasa Insinyur Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Beliau merupakan tokoh intelektual karismatik yang terlibat di dalam peristiwa-peristiwa penting pergerakan nasional. Lewat orasinya, beliau berhasil membangkitkan semangat juang rakyat Indonesia untuk terbebas dari penjajah. Karena itulah Bung Karno mendapatkan julukan Singa Podium. Dimulai dari tahun 1927, beliau mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia atau PNI. Tepatnya pada tanggal 4 Juli 1927, beliau dipilih menjadi ketua karena dianggap paling mampu memimpin organisasi tersebut. Organisasi ini bekerja untuk kemerdekaan Indonesia. Beliau menegakkan bahwa nasionalisme merupakan ideologi yang mampu mempersatukan perbedaan dan melapangkan jalan untuk merdeka. Sampai organisasi ini mulai terkenal dan mampu mempengaruhi rakyat. Sampai pada tanggal 24 Desember 1929, Soekarno dan beberapa anggota PNI lainnya ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda karena dianggap berbahaya dengan menyebarkan ajaran-ajaran kemerdekaan dan dijatuhi hukuman selama 4 tahun penjara. Beliau adalah tokoh yang terang-terangan menentang imperialisme. Lewat pembacaan pidatonya yang berjudul Indonesia Menggugat pada tahun 1930 menjadi sindiran keras dan cukup mengusik Gubernur Jenderal Hindia Belanda Andreas Cornelis de Graeff dan jajarannya. Hal ini semakin membangkitkan semangat perjuangan. Di saat Jepang mulai berkuasa di Indonesia, mereka membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 sebagai upaya
untuk Jepang agar mendapatkan bantuan dari bangsa Indonesia. Tugas-tugas dari BPUPKI adalah untuk mempelajari aspek-aspek dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara yang merdeka, yang dimana Bung Karno terlibat atau tergabung di BPUPKI. Dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, beliau turut mengemukakan 5 sila dasar yang menjadi dasar negara kelak. Selain itu, beliau juga ikut terlibat dalam pembahasan Undang-Undang Dasar. Saat Jepang terdesak karena dibom oleh sekutu, terbentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI untuk melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Soekarno pun ditunjuk menjadi ketua. Bung Karno dikenal sebagai proklamator sebab beliaulah yang menjadi salah satu penyusun dan orang yang membacakan teks bersejarah tersebut. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 3 pagi, naskah proklamasi dibuat oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di kediaman Laksamana Maeda. Akhirnya, pukul 10 pagi, waktu Indonesia Barat, di hari yang sama, naskah proklamasi dibacakan oleh Bung Karno di halaman rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dalam suasana yang hikmat. Inilah momen bersejarah Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan kontribusi besar tokoh I.R. Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan di Indonesia. Alasan saya memilih tokoh ini karena saya sangat kagum dengan perjuangan beliau hingga membuat Indonesia merdeka. Kegigihannya pun memotivasi saya untuk melakukan sesuatu hal yang ingin saya capai dengan sungguh-sungguh dan tekun, hingga apa yang ingin saya capai terwujud. Dan karena alasan inilah menjadikan tokoh Insinyur Soekarno sebagai tokoh yang saya paparkan mengenai biografi singkat beliau dan kontribusi beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sekian video dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan jangan lupa untuk pencet tombol like, komen, dan share video ini ya. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.